Coba berikutnya adalah PD tidak eksak. Ya, berarti ini tidak memenuhi syarat yang tadi, yaitu do M do Y tidak sama dengan do N do E. Ya. Jadi ini tidak sama. Nah, untuk menyelesaikan PD tidak eksak ini kita ubah menjadi PD eksak. Caranya gimana? Caranya PD ini tadi kita kalikan dengan suatu fungsi U. Fungsi ini yang kita pakai pengalikan ini namanya faktor integral. Nah, kita kalikan dengan suatu fungsi U supaya ini berubah menjadi PD eksak. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana cara mencari faktor integralnya ini. Saya nggak bahas di sini bagaimana cara menurunkan rumusnya. Untuk menurunkan rumus Anda bisa lihat di buku yang sudah saya berikan. Nah, ada beberapa macam bentuk U. Ya. Yang pertama, U itu sama dengan E pangkat integral Fx dx, di mana Fx-nya itu sama dengan do M do Y min do N do X per N. Ya. Jadi kalau ini kita penuhi, maka faktor integralnya menjadi E pangkat integral Fx ini. Ya. Coba contohnya, misalkan saya carikan aja di buku. Misalkan 4y plus 3y kuadrat min x dx ditambah x kali x plus 2y dy sama dengan 0. Kalau ini M, ini N. Nah, kalau saya cari do M do Y, ini menjadi 4x yang ini plus 6y. X turunannya do N do E, ini E kuadrat turunannya 2x, ini 2xy turunannya 2y. Nah, ini enggak sama, berarti bukan PD eksaknya karena tidak sama. Jadi PD-nya adalah tidak eksak. Nah, jadi PD-nya tidak eksak. Nah, sekarang kita cari do M do Y dikurangi do N do X dibagi N. Kalau kita kurangi ini jadi 2x ya, 4 kurangi 2, 6 kurangi 2, 4 ya. Kalau saya bagi dengan N, N-nya tadi ini X kali X plus 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini dibagi ini dapat 2 per X. Nah, isinya fungsi X semua. Jadi isinya fungsi X. Kalau isinya fungsi X, maka faktor integralnya ini. Ya. Jadi faktor integralnya U sama dengan E pangkat integral 2 per X dx. Jadi ini integral 2 per X jadi 2 ln X atau E pangkat ln X kuadrat. Nah, kita punya rumus kalau A pangkat A log B itu sama dengan B ya. Nah, berarti ln itu kan E log ya. Jadi ln X itu sama dengan E log ya. Berarti ini sudah E pangkat E log, berarti sama dengan E kuadrat. Nah, berarti faktor integralnya sudah ketemu, pengalinya yaitu E kuadrat. Maka PD semula tadi 4xy plus 3y kuadrat min x dx tambah ini E kuadrat plus 2xy ya. Ini semuanya kita kalikan dengan X kuadrat. Kita kalikan dengan X kuadrat. Maka ini menjadi 4x pangkat 3y plus 3x kuadrat y kuadrat min x pangkat 3 dx x pangkat 4 2x pangkat 3y dy sama dengan 0. Jadi kita peroleh PD baru ini ya. Nah, jadi ini adalah PD baru ya. Yang mana PD baru itu tadi diperoleh dari PD yang sebelumnya dikalikan dengan faktor integralnya ini tadi. Nah, kalau ini ini M-nya, M yang baru, ini M yang baru,
Kalau saya cari do M do Y, ini jadi 4x pangkat 3, ini 2 kali 3 jadi 6x kuadrat Y. Sedangkan do M do X, ini turunannya 4x pangkat 3, ini 2 kali 3 juga 6x kuadrat Y. Hasilnya sama. Tapi ini adalah PD eksak ya. Nah, sekarang kalau saya cari do F do X-nya sama dengan M nya, 4x pangkat 3y plus 3x kuadrat y kuadrat min x pangkat 3. Berarti f-nya integral ke x dari 4x pangkat 3y plus 3x kuadrat y kuadrat min x pangkat 3 dx plus konstantanya fungsi y. Ya, jadi ini menjadi 4x pangkat 3 integralnya x pangkat 4. Nah, ini jadi x pangkat 3 ya, 3x kuadrat. Yang ini jadi 1/4 x pangkat 4 plus GY. Nah, kemudian ini kita turunkan ke Y seperti yang PD eksak tadi ya. Kalau turunkan ke Y itu tinggal x pangkat 4 ini jadi 2x pangkat 3y ini 0 plus G aksen Y. Ini harus sama dengan N ini tadi x pangkat 4 plus 2x pangkat 3y. Ya, jadi ini sudah sama. Berarti G adjacent y-nya sama dengan 0, berarti GY-nya suatu konstanta ya. Berarti kita peroleh FY-nya x pangkat 4y plus x pangkat 3y kuadrat min 1/4 x pangkat 4 plus konstanta ya. Plus C1 sama dengan CC dikurangi C1 ya tetap konstanta ya. Nah, ini solusinya ya. Jadi dari yang BD tidak eksak kita ubah menjadi BD eksak dengan mengalihkan dengan faktor integral. Setelah itu baru kita selesaikan menggunakan BD eksak. Bentuk yang kedua. Jadi faktor integralnya berbentuk U sama dengan I pangkat integral GY DY, di mana GY-nya sama dengan do M do Y min do N do X per min M. Jadi kalau yang sebelumnya tadi per N hasilnya fungsi E. Kalau dibagi dengan N tadi tidak fungsi E atau variabelnya bisa memuat X dan Y, maka cara yang pertama nggak bisa kita gunakan. Kita cari yang kedua, yaitu kalau kita bagi dengan min M dan menghasilkan fungsi Y saja, maka faktor integralnya ini. Tapi nanti seandainya kita bagi dengan min M, ini isinya ada X, ada Y, ya, fungsi X, Y, maka cara kedua ini nggak bisa digunakan lagi. Nanti kita gunakan cara berikutnya. Misalkan ini, kalau saya cari do M, do Y, ini menjadi turunannya ini X, Y, turunannya E, ini Y kuadrat turunannya 2Y, kemudian Y turunannya 1. Sedangkan do N, do X, ini X kuadrat turunannya 2X, 3XY turunannya 3Y, kemudian ini 2X turunannya 2. Nah, jadi di sini jelas tidak sama ya. Karena tidak sama, maka ini tidak eksak ya. Jadi tidak eksak. Nah, kalau kita cari do M do Y dikurangi do N do X, maka ini hasilnya menjadi X dikurangi 2X, ini min X, 2Y kurangi 3Y min Y, 1 kurangi 2 min 1. Nah, kalau ini saya bagi N, ini bagi N, X plus 3Y plus 2 gak bisa disederhanakan, jadi masih memuat variabel X dan Y. Maka ini bukan fungsi X, maka cara yang sebelumnya nggak bisa kita gunakan. Maka kita gunakan yang kedua ini, yaitu kita bagi dengan min M. Tadi nggak bisa kita bagi dengan N, nggak bisa disederhanakan. Sekarang kita bagi dengan min M. Min M yaitu menjadi min Y kali X plus Y plus 1. Ini sama dengan min 1 kali X plus Y plus 1 dibagi min Y kali X plus Y plus 1. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan. Nah, ini negatif bagi negatif, jadi
positif super Y. Nah, ini hasilnya adalah fungsi Y saja, fungsi Y aja. Jadi GY-nya menjadi super Y, sehingga kita peroleh faktor integralnya sama dengan E pangkat integral GY, GY-nya super Y DY. Berarti ini jadi E pangkat Y sama dengan Y. Jadi faktor integralnya adalah Y. Sehingga kalau ini saya kalikan dengan Y kali X plus Y plus 1 dx ditambah X kali X plus 3Y plus 2 dy sama dengan 0. Ini kita kalikan dengan Y semua, maka ini menjadi Y kuadrat X plus Y kuadrat ini jadi Y pangkat 3 plus Y kuadrat dx ditambah yang ini menjadi X kuadrat Y, ya, Y kuadrat kalikan Y, yang ini jadi 3xy kuadrat plus 2xy dy sama dengan 0. Nah, kalau kita cari turunannya atau do m do y, ya, do m do y nya, turunan ke y nya ini menjadi 3, ini tadi y kuadrat berarti 2, jadi 2yx plus 3y kuadrat plus 2y, sedangkan do n do x itu menjadi 2xy plus yang ini 3y kuadrat plus yang ini turunannya jadi 2y. Nah, ini sama, sehingga berubah menjadi PD eksak. Nah, kalau saya gunakan do f do x sama dengan y kuadrat x plus y pangkat 3 plus y kuadrat, maka f-nya sama dengan integral ke x dari y kuadrat x plus y pangkat 3 plus y kuadrat dx plus konstantanya fungsi y, ya. Maka ini sama dengan integral ke y itu sama dengan sepertiga ke x, ya. Integral ke x itu setengah y kuadrat x kuadrat plus y pangkat 3x plus y kuadrat x plus gy. Kemudian kalau kita turunkan ke y, do f do y ini menjadi 2 kali setengah 1 y kuadrat plus 3y kuadrat x plus 2y x plus g aksen y. Nah, ini sama dengan n-nya tadi adalah x kuadrat y plus 3x y kuadrat plus 2xy. Nah, ini sama semua, ya. Sehingga kita peroleh g aksennya sama dengan 0, ya. Sehingga kita peroleh g aksen y-nya sama dengan 0, maka gy-nya sama dengan konstanta. Sehingga penyelesaian umumnya itu f-nya tadi setengah y kuadrat x kuadrat plus y pangkat 3x plus y kuadrat x sama dengan c. Ya, ini hasilnya. Supaya tidak rancu, Anda fungsi y di sini nggak harus pakai gy. Ini misalkan ini pakai h juga boleh, ya. Supaya nggak keliru ini jadi pakai hy, gitu ya. Ini pakai hy sehingga ini hy, h aksen y, sehingga nanti di sini kita peroleh hy nanti ditambah dengan hy supaya nggak keliru dengan y yang ini, ya. Contoh bentuk yang ketiga yaitu faktor integralnya e sama dengan e pangkat integral hv dv, di mana hv-nya sama dengan min do m do y min do n do x per m do v do y min do n do v do x. Di sini ada fungsi v. Nah, fungsi v ini adalah kita cari dari pemisalan nanti dari bentuk yang muncul di dalam do m do y min do n do x, yang mana bentuk pemisalan v ini tidak selalu mudah, kadang-kadang sulit untuk ditentukan, ya. Jadi kadang-kadang malah muncul faktor coba-coba, ya. Jadi kalau dimasukkan belum pas kita ganti lagi dan seterusnya. Coba misalkan yang ini n, yang ini n.
Terus saya cari do M do Y, ini jadi 4x pangkat 3 min 2 kali 2 4, ini Y nya pangkat 1 min 1. Sedangkan do M do X ini jadi 2 kali 2 4, 4x pangkat 1, Y nya pangkat 3, X turunannya 1. Tidak sama, berarti tidak eksak. Nah, kalau saya cari do M do Y dikurangi do M do X dibagi N, bentuk yang pertama ya, dibagi N, ini 1 kurangi 1 0 dikurangi ini, kalau saya faktorkan itu bisa 4xy dikeluarkan menjadi y kuadrat min y kuadrat. Kalau saya bagi dengan N, N nya ini saya keluarkan x, itu jadi 2xy pangkat 3 min 1. Tidak bisa disederhanakan ya. Kalau bisa disederhanakan ini, tapi tetap masih muncul fungsi x dan y, bukan fungsi x, berarti bukan bentuk yang pertama. Kalau saya bagi dengan min n ya, bentuk yang kedua min n, ini jadi y nya saya keluarkan, itu jadi 2x pangkat 3 y min 1. Ini juga bisa disederhanakan, bisa dibagi hanya y nya aja, ini masih tetap ada x dan y. Berarti bukan bentuk 1, bukan bentuk kedua. Berarti cara yang faktor tergerak bentuk 1 dan 2 tidak ada yang memenuhi ya. Nah, jadi di sini muncul perkalian 4xy kali y kuadrat min y kuadrat. Kita bisa mencoba misalkan V itu misalkan sama dengan x kali y. Kalau saya cari do V do x itu x berarti sama dengan y, sedangkan do V do y berarti sama dengan x. Kalau saya cari pakai rumus ini tadi ya, do M do Y min do N do X ini negatif per M do V do Y ya, dikurangi N do V do X, itu kan berarti sama dengan negatif 4xy x kuadrat min y kuadrat dibagi M dikalikan do V do Y, berarti M nya dikalikan X, ini dikalikan X berarti jadi 2x pangkat 4y kuadrat min xy dikurangi N dikalikan do V do X, do V do X, do V do X nya sama dengan Y ya. Sehingga di sini kita kalikan Y jadi 2x kuadrat y pangkat 4, yang ini jadi dikalikan y jadi xy. Nah, sehingga hasilnya xy bisa kita kurangi dengan xy. Ini ada 2x kuadrat y pangkat 4, 2x pangkat y kuadrat, bisa kita faktorkan per, ini kalau saya keluarkan 2x kuadrat y kuadrat, berarti di sini tinggal x kuadrat min y kuadrat. Nah, jadi di sini kita peroleh ini bisa kita sederhanakan, ini dibagi ini. Nah, sehingga tinggal ini yang kita bagi yang pangkat 2-nya ya. Jadi 4 bagi 2 2, yang bawah tinggal xy, 2xy. Atau ini bisa kita tulis jadi 2 per V, karena tadi xy ini sama dengan V. Sehingga di sini kita peroleh ini tadi adalah HV ya. Ya. Jadi HV-nya itu sama dengan 2 per V, sehingga kita peroleh faktor integralnya E pangkat integral 2 per V dV. Berarti ini E pangkat 2 dan V itu sama dengan V kuadrat ya. Nah, sehingga V kuadrat sama dengan apa? V kuadrat V nya tadi sama dengan apa? XY, berarti di sini sama dengan E kuadrat Y kuadrat ya. Oh, ini tadi ada minusnya. Jadi ini minus, ini minus, ini minus, ini pangkat min 2. Artinya jadi 1 per E kuadrat Y kuadrat. Berarti PD baru itu kita peroleh dari PD semula dikalikan faktor integralnya. Berarti kita bagi dengan E kuadrat per Y kuadrat, sehingga hasilnya menjadi
2x pangkat 3y kuadrat min y per e kuadrat y kuadrat dx plus 2e kuadrat y pangkat 3 min x per e kuadrat y kuadrat dy. Atau ini kalau saya sederhanakan jadi 2x min 1 per e kuadrat y dx ditambah yang ini kalau pakai kuadrat y kuadrat jadi 2y min 1 per x y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, yang terakhir itu adalah PD eksak. Nah, kita bisa coba nanti bisa tunjukkan bahwa itu nanti adalah PD eksak, itu dengan menunjukkan do m do y sama dengan do n do x. Nah, biasanya untuk menentukan V itu kalau bentuknya tadi ini, itu biasanya kalau tidak yang y-nya yang belakang y kuadrat. Jadi biasanya kalau y-nya kita ambil sebagai V itu nggak ketemu, kita ambil V-nya itu yang y kuadrat min y kuadratnya. Kalau y-nya nggak ketemu, berarti cara ini nggak bisa kita gunakan. Nanti akan kita gunakan metode yang lain. Ya. Coba, kalau ini tadi saya anggap sebagai M yang baru atau do F do X-nya, ya. Yang ini adalah do N, do F do Y, ya. Atau ini M-nya, yang ini N-nya. Jadi kalau do F do X sama dengan 2X min 1 per E kuadrat Y, ya. Maka F-nya sama dengan integral ke X dari 2X. Ini bisa saya tulis jadi X pangkat min 2 per Y dx plus fungsi y, ya. Nah, singkatnya jadi e kuadrat ini jadi min 2 tambah 1 min 1 ini jadi plus x pangkat min 1 per y plus y. Nah, kalau saya cari do f do y, ya, atau ini boleh ditulis dalam bentuk ini e kuadrat plus per y plus y, ya. Kalau saya turunkan ke Y, maka itu menanya dulu. Ya, ini turunannya Y pangkat min 1 jadi min 1 per X Y pangkat min 2. Pangkat min 2 berarti disebut X kuadrat ya, plus G aksen Y. Nah, ini do Y sama dengan N seperti sebelumnya. Ini sama dengan 2Y min 1 per X Y kuadrat. Nah, ini sudah sama. Berarti kita peroleh E aksen Y-nya sama dengan 2Y, berarti G-nya sama dengan Y kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh penyelesaian umumnya itu sama dengan F-nya tadi adalah E kuadrat plus 1 per Y plus Y kuadrat sama dengan C. Nah, yang berikutnya, kalau PD-nya PD homogen, kita bisa mencari faktor integralnya yaitu dengan rumus ini, yaitu 1 per MX plus NY, ya. Jadi untuk menyelesaikan PD homogen, selain kita pakai cara yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa mengubahnya menjadi PD eksak, ya. Jadi kalau ini M, ini N, ya. Ini homogen yang jelas ini pangkat 2, ini juga pangkat 2, ya. Kemudian ini berarti ini pangkat 1 jadi pangkat 2. Kalau saya cari do M do Y bisa sama dengan 2Y, sedangkan do N do E itu sama dengan min 2Y, jadi tidak sama, ya. Jadi tidak eksak. Nah, kalau saya cari faktor integralnya pakai rumus ini tadi, 1 per M dikalikan X, ini kalau saya kalikan X jadi X pangkat 3 plus Y kuadrat ditambah N dikalikan Y, ini kalikan Y jadi min 2Y kuadrat, ya. Nah, sehingga ini jadi 1 per X pangkat 3, ini Y kuadrat kurangi XY kuadrat, sehingga hasilnya menjadi min XY kuadrat, atau bisa ditulis jadi 1 per X kuadrat X kali X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kalau ini saya bagi, ya, maka ini menjadi, ya, PD yang baru. PD
ABD yang baru, kita peroleh E kuadrat plus Y kuadrat dibagi E kali E kuadrat min Y kuadrat DX plus min 2XY ya, min 2XY per E kali E kuadrat min Y kuadrat DY sama dengan. Nah, yang ini N, yang ini N ya. Nah, jadi kalau saya tulis do F do E berarti kan sama dengan, ini bisa saya tulis dalam bentuk E kuadrat plus Y kuadrat per E kali, ini E kuadrat min Y kuadrat bisa tulis dari E plus Y kali E min Y. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk A per E tambah B per E plus Y plus C per E min Y. Jadi fungsi rasional kita cari nilai A, B, dan C ya. Variabelnya dalam E berarti Y nya kita anggap konstan ya. Berarti kalau kita mencari E yang kiri kita kalikan dengan X, berarti ini menjadi E kuadrat plus Y kuadrat per E kuadrat min Y kuadrat, dimana X nya sama dengan 0 ya, pembuat nolnya ini berarti jadi Y kuadrat per min Y kuadrat sama dengan min 1, sedangkan B nya itu dikalikan X plus Y tinggal E kuadrat plus Y kuadrat per X kali X min Y, pembuat nolnya berarti X nya sama dengan min Y, maka saya kuadratkan jadi Y kuadrat tambah Y kuadrat, yang bawah ini jadi min Y dikalikan min Y dikurangi Y min 2Y, berarti 2Y kuadrat 1, sedangkan C jadi E kuadrat plus Y kuadrat per dikalikan X min Y yang kiri jadi E kali X plus Y, pembuat nolnya Y sama X sama dengan Y, ini 2Y kuadrat tambah Y kuadrat, X nya dengan Y, ini Y dikalikan 2Y juga 2Y kuadrat sama dengan 1. Jadi F sama dengan integral X dari A per X, A nya kita ganti min 1 ditambah B nya 1 per X plus Y ya, baca X plus Y ditambah C nya juga 1 X min Y dy. Nah, sehingga hasilnya sama dengan min ln X plus ln X plus Y plus ln X min Y ditambah fungsi Y. Nah, kalau saya turunkan ke Y ya, do F do Y ya, setelah kita integralkan ke X kita turunkan ke Y, ini turunannya 0, ini turunannya 1 jadi 1 per X plus Y, yang ini turunannya min 1 per X min Y, atau ini jadi samakan penyebutnya X min Y dikurangi X plus Y per E kuadrat min Y kuadrat, atau ini jadi X kurangi X dulu ya, sehingga tinggal min 2Y per E kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini tadi belum, maaf ini kurang plus G aksen Y ya, jadi plus ini kurang G aksen Y, ini juga demikian G aksen Y, berarti ini plus G aksen Y. Nah, hasilnya harus sama dengan N ya, sama dengan N ini tadi ya, N nya adalah min 2XY per X kali E kuadrat min Y kuadrat ya. Do F do Y nya sama dengan ini X nya bisa dibagi. Nah, sehingga yang ini sama dengan ini, berarti kita peroleh G aksen Y nya sama dengan 0, berarti GY nya sama dengan C, sehingga sini kita peroleh penyelesaian umumnya itu ini dari min ln X ditambah ln X plus Y
ditambah ln x min y sama dengan c ya, karena G nya sama dengan c ya, atau plus C1 sama dengan C boleh, jadi nanti dianggap C1 gitu ya. Nah, C1 C dikurangi C1 ya sama dengan C. Atau kalau lebih kita sederhanakan nih, jadi ini boleh ditulis, ini tadi kan plus C1 sama dengan C, yang ini saya tulis ln e kuadrat min y kuadrat, kalau dikurangi kan berarti dibagi ya, dibagi x sama dengan C dikurangi 1, satu konstanta, konstantanya saya tulis ln C yang baru ini ya. Jadi ini C yang baru, makanya kita peroleh e kuadrat min y kuadrat per x sama dengan C ya. Ini solusinya, atau boleh tulis x min y kuadrat per x sama dengan C. Contoh berikutnya, kalau PD-nya bentuk tidak homogen, bentuk EY, FXY, GXY. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas pada PD tidak homogen. Maka faktor integralnya itu adalah U sama dengan 1 per mx min mg. Tentu saja ini setiap ada pecahan seperti yang sebelumnya tadi juga ini tidak nol ya. Kalau ini nol ya berarti cara ini nggak bisa kita gunakan ya, kita gunakan cara yang sebelumnya ya. Nah, kalau saya cari faktor integralnya di sini U berarti sama dengan 1 per m dikalikan x, m dikalikan x berarti ini jadi xy kali 1 plus 2xy dikurangi m dikalikan y menjadi xy 1 min xy ya. Nah, di sini kita peroleh bahwa xy dikurangi xy ini xy kalikan 1 dikurangi xy kalikan 1 ya. Sehingga tinggal 1 per ini 2 e kuadrat y kuadrat, yang ini jadi plus e kuadrat y kuadrat ya. Nah, sehingga hasilnya ini menjadi 1 per 3 e kuadrat y kuadrat. Nah, sehingga PD yang baru yaitu ini dikalikan dengan ya faktor integralnya ya. Jadi PD yang semula dikalikan dengan faktor integralnya. Berarti di sini kita bagi dengan 3 e kuadrat y kuadrat, berarti jadi y kali 1 plus 2xy per 3 e kuadrat y kuadrat dx, ini kurang dx, plus e kali 1 min xy per 3 e kuadrat y kuadrat dy sama dengan ini. Nah, kalau saya selesaikan, tadi sudah selalu pakai do f do x, sekarang saya ambil aja yang gantian do f do y, berarti sama dengan ini. Itu berarti ini kalau saya bagi x berarti kan 1 per 3xy kuadrat dikurangi ini x kuadrat y dibagi x kuadrat y kuadrat, jadi 1 per 3y ya. Kalau saya integralkan ke y ya, maka hasilnya jadi integral ke y dari 1 per 3xy kuadrat min 1 per 3y dy, ini plus suatu fungsi x. Nah, hasil integralnya makanya diintegralkan ke y, ini kan y pangkat min 2, berarti hasilnya negatif, jadi min 1 per 3xy pangkat min 1 jadi pangkat 1. Kemudian ini logaritma ya, dan y karena seperti plus fx plus apa ini f nya. Sekarang kalau saya cari do f do x, jadi kalau integralnya ke y kemudian diturunkan ke x, maka ini min pangkat min 1 kalau ini jadi plus 1 per 3 e kuadrat y, ini 0 turunannya, plus f aksen y sama dengan m nya ini. Itu kalau saya tulis jadi 1 per 3 e kuadrat y plus ini 2y kuadrat, y kuadratnya dibagi 1, ini jadi seperti 2 per 3x. Nah, ini sudah sama, berarti tinggal f aksen x sama dengan 2 per 3x, berarti fx nya integral dari 2 per 3x dx, atau 2 per 3 dan x ya. Sehingga kita peroleh penyelesaian umumnya ini
min 1/3 XY min 1/3 dan Y plus 2/3 dan X sama dengan C1, saya anggap C1. Supaya pecahannya saya tiadakan, ini semuanya saya kalikan min 3. Akhirnya jadi 1/XY, ini jadi plus dan Y, ini jadi min. 3-nya hilang, tinggal 2 dan X sama dengan C. Ini jadi 1/XY min plus dan Y min, ini bisa ditulis jadi E kuadrat, kalau negatif berarti dibagi, kemudian ditulis jadi Y/E kuadrat gitu, sama dengan C. Bentuk yang terakhir, yang ke-6, itu bentuk yang lain, jadi bentuk 1 sampai 5 tidak ada yang memenuhi, maka kita misalkan faktor integralnya adalah X pangkat alfa Y pangkat beta. Kalau ini saya cari do M do Y itu sama dengan X plus 2Y ya. X Y turunannya X, Y kuadrat turunannya 2Y. Sedangkan do N do E ini turunannya min 2E, tidak sama, berarti tidak eksak. Kalau nanti saya kurangi ya, do M do Y min do N do X, maka ini sama dengan min X plus 2Y. Kalau ini saya bagi dengan N, ini dibagi dengan min X kuadrat, tidak bisa sederhanakan, masih ada XY. Kalau saya bagi dengan min M, pembaginya adalah itu bisa Y X plus Y kuadrat, juga nggak bisa disederhanakan. Berarti bentuk 1 dan 2 tidak bisa kita gunakan. Bentuk yang ketiga, kita misalkan dengan V, itu mencarinya pemisahan juga tidak mudah. Kemudian ini sebenarnya PD homogen, ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2 bisa kita selesaikan dengan PD homogen. Berarti kita bisa mencari faktor integralnya dengan menggunakan PD homogen. Tapi di sini nanti saya akan coba menggunakan cara yang terakhir ini. Misalkan kita kalikan X pangkat alfa Y pangkat beta ya. Jadi untuk menyelesaikan caranya tidak tunggal, karena untuk mencari itu sebenarnya nggak gampang gitu ya. Untuk mencari faktor integral bentuk homogen pun pecahannya menjadi rumit gitu ya. Kalau ini saya kalikan X pangkat alfa Y pangkat beta, maka kita peroleh PD yang baru ya, itu menjadi X pangkat alfa plus 1 Y nya pangkat beta plus 1 ya, ditambah X pangkat alfa Y pangkat betanya plus 2 X yang di sini menjadi X pangkat alfa plus 2 Y nya pangkat beta. Nah, ini adalah PD eksak. Nah, setelah kita kalikan faktor integral menjadi PD eksak. Karena PD eksak, kalau saya cari do M do Y, ini turunan ke Y, yaitu menjadi beta plus 1 X pangkat alfa plus 1 Y, beta plus 1 kurangi 1 tinggal Y pangkat beta, ditambah ini beta plus 2 kali X pangkat alfa Y pangkat beta plus 1. Nah, ini harus sama dengan do N do E. Do N do E turunannya jadi min alfa plus 2 X pangkat alfa plus 1 Y pangkat beta. Lah ini harus sama ya. Karena sama berarti koefisien-koefisiennya harus sama ya. Jadi kalau kita lihat ini X pangkat alfa plus 1 Y pangkat beta, X pangkat alfa plus 1 Y pangkat beta, ini koefisiennya berarti harus sama ya. Berarti kita peroleh beta plus 1 sama dengan min alfa plus 2. Yang pertama. Yang kedua, yang ini X pangkat alfa Y pangkat beta plus 1 di sini yang kanan tidak ada, berarti beta plus 2 sama dengan 0, berarti betanya min 2. Kalau saya masukkan ke sini, ini min 2 tambah 1 min 1 sama dengan min alfa min 2, berarti alfanya sama dengan min 1. Berarti faktor integralnya adalah X pangkat alfa Y pangkat beta min 2 atau 1/XY kuadrat. Nah, berarti PD yang baru dari ini berarti kita bagi dengan XY kuadrat, atau ini alfanya diganti min 1, betanya diganti min 2 ya.
Jadi kalau saya ganti min 1 tambah 1 0, dan Y-nya menjadi beta min 2 tambah 1 jadi min 1 plus X pangkat alfanya min 1, Y-nya pangkat beta plus 2 min 2 tambah 2 0. Di X min X pangkat alfa plus 2 berarti min 1 tambah 2 1, Y pangkat beta min 2 I sama dengan 0. Nah berarti ini dot F dot X sama dengan Y pangkat min 1 plus X pangkat min 1 di X maaf, ini masih dot F belum kita integralkan, berarti dot F dot X nya adalah Y pangkat min 1 plus X pangkat min 1, berarti F nya integral ke X dari Y pangkat min 1 plus X pangkat min 1 di X plus fungsi Y. Nah ini jadi Y pangkat min 1 X diintegralkan ke X, yang ini pangkat min 1 integralnya plus GY. Kalau saya turunkan ke Y jadi min Y pangkat min 2X, ini turunannya 0, G aksen Y. Ini sama dengan M min X Y pangkat min 2, ini sudah sama. Berarti G aksen Y nya sama dengan 0 ya. Berarti GY nya sama dengan C1 ya. Nah, sehingga penyelesaian umumnya ini berarti X per Y plus X plus C1 sama dengan C kan. Ya, jadi konstantanya cukup tulis 1 saja, yaitu X per Y plus X sama dengan C ya.